warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Supiana, tempat tugas di SD Negeri 2 Mayangsari. Peran saya pada siang hari ini adalah sebagai observer. Saya Herda Santi, tempat tugas SD Negeri 10 Pelantai. Peran saya sebagai coach. Baiklah, saya sendiri. Saya Yanti, SPDI, tempat tugas saya SD Negeri 16 Bukit. Saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ati. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, kabarnya baik. Alhamdulillah hari ini Ibu Supi. Alhamdulillah Bu ya, sehat-sehat ya Bu ya. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu ya. Yang mana praktik coaching yang sebelum melakukan praktik coaching ini tentunya kita harus memperhatikan penilaian, yang mana praktik coaching ini ada beberapa tahapan ya Bu ya. Yang pertama praobservasi. Saya akan mendiskusikan dan akan menanyakan indikator dan kompetensi apa yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Ibu Ati ya sebagai coach ya Bu ya. Iya Bu. Yang kedua yaitu observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu. Dan yang terakhir Bu ya adalah pasca observasi, yang mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan pada proses coaching, serta akan mengembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu kompetensi Ibu ya Bu Ati ya. Iya Bu. Ibu Ati siap? Siap Bu. Ya. Baik Bu, seperti yang sudah saya paparkan tadi, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini agar apa yang dilakukan dalam percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita Bu ya. Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya Bu ya. Begitu ya Bu Ati ya. Iya Bu. Iya. Dan perlu diingat ya Bu Ati ya, tentunya percakapan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari praobservasi ini Bu ya, ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu. Apakah boleh? Boleh Bu. Oke. Baik Bu Ati, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu Ati? Terima kasih Bu karena Ibu mengajukan pertanyaan pertama. Yang ingin saya kembangkan pada kompetensi kali ini yaitu presensi, yaitu kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif Bu ya. Yang ketiga, pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Oh iya, berarti kompetensi yang Ibu kembangkan itu ada 3 Bu ya. Presensi, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Baik Bu Ati, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Untuk coaching kali ini saya menspesifikkan pengembangan kompetensi pada pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu Ati, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini Bu? Baik, menurut saya percakapan yang kita lakukan ini, yang saya lakukan nanti yaitu akan menggunakan alur tirta Bu. Seperti itu. Baik Bu Ati, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Ati?
Adapun harapan yang perlu kita harapkan pada coaching ini, yaitu saya berharap coach saya nanti bisa mengembangkan dan menemukan kompetensi dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekolahnya, Bu. Seperti itu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ibu Yanti. Iya. Ibu punya waktu Bu Herda? Boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita nih Bu tentang yang saya rasakan akhir-akhir di kelas Bu. Oh, boleh sekali Bu. Silakan. Apa masalah yang Ibu ingin ceritakan dengan saya? Begini Bu Herda, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya di kelas saya itu kurang motivasi ya dalam menerima pelajaran dari saya Bu. Nah selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya sekitar 50% Bu tiap kelasnya. Oh, begitu Bu. Iya. Jadi menurut Ibu Yanti, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan saya tentang motivasi murid yang saya ajarkan Bu Ati. Oh, begitu. Baiklah. Menurut Ibu Yanti, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang termotivasi dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang motivasi adalah pertama Bu ya, pembelajaran saya ini sedikit membosankan Bu, terlalu monoton ya. Kemudian pembelajaran saya ini sepertinya sedikit metode yang saya gunakan itu ceramah aja Bu ya. Jadi siswa saya itu bosan terhadap pelajaran yang saya berikan. Nah, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan mungkin Bu kepada mereka untuk berpendapat ya, atau aktif dalam berbicara ya dalam pembelajaran saya. Oh, begitu Bu Yanti ya. Kira-kira Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu termotivasi dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan di kelas? Nah, menurut saya Bu ya, murid-murid saya itu dia sepertinya menginginkan pembelajaran yang asik Bu di kelas ya, tidak monoton juga tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu tentang bagaimana mengasikkan siswa kita di dalam kelas ya. Iya. Tentu murid-murid pasti menginginkan pelajaran seperti itu Bu ya. Iya, Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Nah, menurut saya Bu ya, pembelajaran yang berpusat pada murid ya, kemudian murid diminta aktif ya dalam pembelajaran. Kemudian saya akan membuatkan atau menghadirkan di tengah pelajaran itu ice breaking Bu ya. Kemudian bentuknya games juga harus ada. Kemudian pelajaran itu lebih menarik. Nah, serta penggunaan media konkret juga ini akan mendukung sekali Bu. Kemudian berbasis teknologi gitu. Oh, Iya. luar biasa Bu ya yang Ibu sampaikan. Namun terkait itu semua Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah salah satu penyebabnya sehingga kurangnya motivasi dalam pengumpulan tugas Bu? Iya, saya rasa benar juga Bu ya, pengumpulan tugas yang mereka tidak mau mengumpulkan tugas karena tugas-tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak Bu, pertanyaan-pertanyaannya ya. Kemudian saya memberikan tugas tanpa memberikan sumber-sumber belajar yang beragam dan juga yang mengasihkan kepada murid saya. Oh, begitu Bu ya. Iya. Kalau begitu Bu Yanti, Ibu menggunakan, kalau saya boleh tahu ya, Iya. Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Bu? Saya hanya menggunakan sumber belajar buku-buku teks yang dari perpustakaan saja Bu. Oh, dari perpustakaan saja Bu Iya. ya. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir banyak Bu ya. Sumber belajarnya seperti video di YouTube ya, artikel di blog, kemudian atau tulisan ilmiah di internet. Nah, atau bisa juga kita menggunakan Bu aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok ataupun Reel di IG gitu. Ya, nah betul sekali Bu Yanti ya.
Saya yakin sekali bila Ibu bisa menerapkan dan menggunakan berbagai sumber belajar dan berbagai macam metode akan membuat murid-murid termotivasi dan lebih asik lagi dan jadi menyenangkan di kelas, Bu ya. Iya. Seperti itu. Jadi Bu, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Iya, baik Bu. Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube ya, kemudian dari TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak tentunya Bu ya. Kemudian bentuk tugas itu juga saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga murid tidak terasa dipaksa, akan tetapi mereka merasa senang nantinya mengerjakan tugas. Nah, misal menggunakan bentuk drama, ya, kemudian lagu, puisi, pantun, laporan digital dan lain-lain. Oh iya Bu, bagus sekali Bu ya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yanti ya. Amin. Terima kasih, Bu. Kemudian ada lagi apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini ke depannya Bu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam ya untuk dieksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan mereka belajar. Nah, saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian tanpa ada unsur paksaan tentunya Bu ya. Dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu. Wah, bagus sekali Bu. Apa yang Ibu sampaikan, saya sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Karena dalam kali ini Ibu sudah menyelesaikan masalah tentunya Bu ya, dengan berbagai-bagai inovasi yang berikutnya akan Ibu kembangkan di kelas. Untuk itu saya berharap sekali kita akan bersama-sama Bu Yanti ya, seperti itu. Ya, amin. Terima kasih Bu ya telah meluangkan sedikit waktunya untuk saya bisa kita sama-sama sharing ya Bu ya, mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Sampai di sini mungkin ya Bu ya percakapan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Yanti. Selamat bekerja kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi coaching selanjutnya? Baik Ibu, saya akan jawabnya begini Bu. Saya akan berlatih kembali untuk meningkatkan atau memperdalam kompetensi tersebut, baik presensi, pertanyaan berbobot, dan mungkin saya akan kembangkan lagi kompetensi mendengarkan aktif Bu, seperti itu. Nah, kira-kira kapan dan di mana Ibu melakukan tindak lanjut ini? Kalau untuk tindak lanjut ini, saya akan melakukannya tentunya di sekolah Ibu, ketika di luar jam pelajaran. Misalnya saya akan melakukannya di sore hari, maupun akan saya selipkan pada waktu kombel sekolah Bu, seperti itu Ibu. Siapa saja yang bisa dimintai bantuan untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Kalau terkait untuk diminta bantuan, tentunya otomatis warga sekolah, terutama yang jelas kepala sekolah, rekan sejawat, dan mungkin saja orang-orang yang sudah ahli dalam performa seperti ini. Baiklah, Ibu Ati. Ya. Sekarang akan saya sampaikan hasil pengamatan yang telah saya amati selama pelaksanaan observasi. Ya, Bu. Ya. Dari proses yang telah Ibu lakukan, yaitu pada tahap pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi, dapat saya simpulkan percakapan yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah mengembangkan kompetensi tindak lanjut dalam meningkatkan kompetensi coaching,
Semoga coaching kedepannya lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah hasil coaching kita hari ini. Terima kasih Ibu Ati atas waktunya, atas kegiatan coaching kita kali ini. Mudah-mudahan Ibu dan rekan lainnya sukses selalu. Ya, terima kasih kembali Bu. Terima kasih banyak ya, Ya, Bu Ati ya. sama-sama, Bu. Semoga kita sukses ke depannya Bu Ati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka. Berbuat